Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Pelayanan Publik kelas L, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021 dengan anggota kelompok yang pertama Debrina Rahmaen, yang kedua Grace Dahlia Haryanja, yang ketiga Muhammad Irsyad Sobari, yang keempat Pradina Hasnaen, dan yang kelima Rafli Hamzah Mujahid akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun tujuan pembuatan video ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas UTS kelompok Hukum Pelayanan Publik kelas L. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang dampak yang diberikan pandemi COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, dan politik dari perspektif hukum pelayanan publik. Nah, latar belakangnya permasalahan COVID-19, di mana sejak bulan Maret tahun 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, dan Indonesia juga menetapkannya sebagai bencana nasional yang perlu penanganan secara komprehensif. Kemudian, COVID-19 sangat mudah menular dari manusia ke manusia lainnya, sehingga jumlah kasus positif setiap harinya terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, saat ini kasus positif COVID-19 sudah ada di semua provinsi di Indonesia. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 berdampak pada segala bidang kehidupan manusia seperti ekonomi, kesehatan, politik, dan lain-lain. Sehingga upaya mengatasinya harus melalui multisektoral. Baik, untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Bagaimana asal-muasal COVID-19? Untuk menyatakan sebuah penyakit menjadi pandemi, tak ada batasan jumlah kematian, infeksi tertentu, atau sejumlah negara yang terkena dampak. Misalnya SARS coronavirus yang diidentifikasi pada tahun 2003 tidak dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO meskipun menyebar hingga ke 26 negara. Akan tetapi, penyebarannya terkendali dengan cepat. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Virus ini kemudian menyebar ke berbagai negara akibat transmisi yang terjadi pada perjalanan antar negara. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga negara Jepang yang menetap di Malaysia. Bagi Indonesia, upaya preventif telah dilakukan sejak awal tahun untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Namun, upaya preventif yang dilakukan tidak serta-merta menjadi tameng bagi Indonesia. Sama seperti negara lainnya, Indonesia akhirnya berkutat pada persoalan kesehatan akibat COVID-19 ini. Dampak kesehatan yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi COVID-19, seperti penambahan kasus positif dan kekurangan alat kesehatan. Dari sisi kesehatan lainnya, dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagaimana kondisi perekonomian pasca serangan pandemi di Indonesia. Perlu kita ketahui, perekonomian Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi akibat terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 sebesar minus 2,19%. Hal ini membaik daripada pertumbuhan pada triwulan ketiga tahun 2020 sebesar minus 3,49%. Hal ini disebabkan diantaranya karena yang pertama, sebanyak lebih dari 1,7 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk miskin naik dari 24,97 juta jiwa pada September tahun 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020. Yang ketiga, sejumlah pusat kegiatan ekonomi ditutup karena pandemi COVID-19. Kemudian, bagaimana sih upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi ini? Nah,
Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sesuai dengan telos negara, pemerintah mengadakan pelayanan publik berupa pemberian jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Nah, tujuannya agar masyarakat masih bisa tetap menjaga konsumsi pada masa pandemi, yaitu dengan mengadakan program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian juga bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian ada juga kartu sembako, ada juga program prakerja, dan lain-lain. Nah, adapun berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah. Salah satunya, pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasinya dengan Bank Indonesia, OJK, dan perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor usaha, dan sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi secara efektif. Nah, dengan ini diharapkan seluruh elemen masyarakat bisa tetap bertahan bahkan terus mengalami peningkatan nilai di bidang ekonomi selama pandemi COVID-19 berlangsung, dan kesejahteraan umum sesuai dengan telos negara tetap dapat terwujud. Apakah peristiwa yang terjadi saat ini berpengaruh pada kondisi politik? Ya, saya akan jawab, dinamika politik tak pernah berjalan linear, ditambah situasi pandemi kali ini. Banyak perulangan peristiwa, baik dengan aktor yang sama maupun berbeda, meski setiap kejadiannya kerap tak bergantung pada satu faktor saja. Membaca pada politik Indonesia membutuhkan kejelian, mengurai ragam faktor dan konteks dari setiap pergerakan aktor dalam sebuah peristiwa sebelum memaknai pesan dari panggung yang disuguhkan. Dengan panggung politik Indonesia di 2020 akan tetap berpola acak, cair, penuh kejutan dan kompleks. Paling tidak ada 2 catatan penting di awal tahun ini untuk memprediksi kecenderungan arah dan dinamika politik yang berkembang. Fenomena yang menggambarkan dilema di persimpangan jalan antara tetap bergerak menuju perbaikan atau belok dan nyasar ke arah yang tidak seharusnya. Pertama, yang menarik diberikan catatan tahun ini akan terjadi tarik-menarik kepentingan politik yang alot terkait dengan rencana pemerintah dan DPR dalam hal Omnibus Law bidang politik. DPR dan pemerintah memang berupaya menyusun regulasi untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan Indonesia melalui penggabungan 5 undang-undang UU ke dalam Omnibus Law bidang politik. Di antaranya UU tentang pemilu, UU tentang pilkada, UU tentang parpol, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3, serta UU tentang pemerintah daerah. Rencana ini muncul saat Kemendagri berkonsultasi dengan pimpinan Komisi 2 menjelang penempatan prolegnas tahun 2019 sampai dengan 2024. Kedua, yang penting juga diberi catatan dinamika politik kita tahun ini tentu saja penyelenggaraan pilkada serentak di 270 daerah se-Nusantara dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Pilkada tahun ini melibatkan sekitar 107 juta pemilih atau 68% dari total daftar pemilih dalam pemilu 2019. Dengan demikian turut menentukan secara signifikan kualitas konsolidasi demokrasi Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19? Yang pertama, memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Yang kedua, pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan mencegah penyebaran virus corona dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan Cina mulai 5 Februari 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara Cina. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3%. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa kurang 0,1-0,3% dalam 6 bulan. Yang berikut, sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah corona. Untuk itu, pemerintah menyiapkan intensif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah corona. Intensif ini diharapkan akan mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif 30-40% selama 3 bulan. Lalu, penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Berkaitan dengan langkah itu, pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Yang terakhir, dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Lalu, bagaimanakah peran masyarakat agar dapat membantu menanggulangi COVID? Yaitu untuk mengurangi resiko, kita sebagai masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan yang kita ketahui dengan 5M, yang termasuk mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sesering mungkin dan menggunakan masker dimanapun berada. Selain itu, masyarakat juga harus melakukan social distancing untuk menjaga jarak dari kerumunan orang. Menurut WHO, ada baiknya untuk mempertahankan jarak setidaknya 1-3 meter ketika berada di tempat umum, terlebih jika ada seseorang yang batuk atau bersin. Selain itu, mengelola stres juga sangat penting dilakukan. Pasalnya, stres berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Apabila seseorang stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon untuk meredakan stres. Namun, kondisi tersebut berefek menurunkan kekebalan tubuh. Oleh sebab itu, kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah stres menghadapi situasi yang tidak menentu di tengah pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah masyarakat harus melakukan adaptasi. Adaptasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan berupa mengikuti anjuran protokol kesehatan dari WHO. Contohnya seperti memberikan tanda agar pengguna layanan publik bisa melakukan jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk perkantoran, pusat perbelanjaan maupun tempat lainnya. Begitu juga dengan mampu beradaptasi dengan menggunakan SOP baru dan lain sebagainya. Terima kasih. Penutup, sepanjang kemerdekaan Indonesia, ini adalah pertama kalinya ancaman krisis multidimensi timbul akibat sebuah penyakit. Tentu, penanganan yang dilakukan juga harus berbeda dibandingkan upaya menghadapi krisis sebelumnya, seperti contoh di tahun 1966, tahun 1998, dan tahun 2008. Pemerintah melalui jajaran kementerian terkait telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangkal dampak COVID-19, seperti insentif fiskal, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial telah diberikan pada berbagai sektor. Diperlukan sinergitas antar elemen masyarakat untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar tercapai kembali telos negara, yaitu kesejahteraan bersama. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4 Hukum Pelayanan Publik kelas L Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Dah.